Halo Sobat YouTube, berjumpa lagi di channel saya. Bagaimana Sobat kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat dan rezekinya makin lancar. Jadi Sobat, kali ini kita membahas yaitu kira-kira apakah persiapan kita sebelum membuka usaha laundry, atau apakah yang perlu kita pelajari sebelum buka usaha laundry. Simak video berikut ini. Jadi Sobat, sebelum kita melanjutkan videonya, ada baiknya subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Like dan komen, ketik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video masalah tentang ilmu laundry dari saya. Nah, jadi Sobat, yang perlu kita periksa atau perlu yang kita pelajari dari usaha laundry ini sebelum kita membuka usaha laundry, pertama-tama kita harus mengetahui pasaran dulu. Nah, setelah mengetahui pasaran, baru kita mempersiapkan kebutuhan laundry. Nah, kira-kira kebutuhannya ialah udah jelas-jelas ya, paling utama mesin. Nah, itu paling utama. Nah, selanjutnya Sobat, sama kebutuhan yang lain ya banyak di usaha laundry ini. Itu kebutuhan seperti setrika, plastik, rak baju, parfum. Nah, itulah kalau kebutuhannya. Dan yang selanjutnya Sobat, karyawan. Nah, ini masalah karyawan ini ya, kalau di usaha laundry itu sering banget. Di usaha laundry itu karyawan itu keluar masuk. Nah, di sini Sobat, kita harus yang cari karyawan di usaha laundry ini yang harus benar-benar istilahnya niat kerja. Nah, yang benar-benar niat kerja. Jangan yang malas, istilahnya gimana ya, maksud saya dia malas kerja, masuk sesuka hatinya, nah libur sesuka hatinya. Nah, jadi kan itu kan udah enggak, istilahnya udah enggak disiplin. Nah, jadi kita di salon itu, apalagi sebagai pemilik, kita harus membuat peraturan. Nah, karena kalau kita tidak membuat peraturan, karyawan itu juga asal-asalan. Nah, baru tahap penggajiannya juga. Nah, kalau menurut saya dalam penggajian karyawan laundry ini, jangan sering kita berpatokan dari orang yang lain. Maksud saya, segini dibikin orang, contohnya 1 juta dibikin orang lain gaji karyawannya, kita jangan ngikut.
kita bikin istilahnya cara penggajian itu yang bikin bikin karyawan tertarik. Nah, jadi salah satu contohnya bikin tertariknya kan ada yang sistem, contoh bisa bikin persenan, bisa bikin harian, bisa juga bikin bulanan. Jadi macam-macam cara penggajian usaha laundry ini, dan ada juga yang borongan. Nah, itu yang perlu kita pelajari kita pelajari sebelum buka usaha laundry ini. Baru selanjutnya sobat, selanjutnya masalah lokasi atau tempat atau bisa juga dibilang lahan. Nah, sebelum kita buka usaha laundry itu kita harus utamakan dulu cari lahan yang strategis atau lahan yang peminat laundrynya rame. Nah, yang rame penduduknya. Nah, di video saya sebelumnya sudah ada itu, seperti buka laundry itu di perumahan, daerah-daerah yang rame lah penduduknya. Nah, itu jadi kadang banyaknya yang punya modal ingin buka usaha laundry, cuman dia tidak lihat dulu strategi cara-caranya, atau dia belum melihat situasi udah langsung buka. Nah, disitulah kadang kebanyakan pengusaha laundry itu putus di tengah jalan, nggak berjalan mulus. Nah, jadi seperti itu sobat. Kalau istilahnya kita tidak belajar dulu atau mendalami ilmu laundry ini, istilahnya kita hanya berprinsip, saya punya uang tinggal buka ini. Nah, ya untuk apa kita hanya buka saja, istilahnya untungnya tidak ada. Nah, itu tidak bisa. Jadi kita harus benar-benar belajar semua. Banyak sih yang bilang buka laundry itu gampang, buka ya ada modal buka udah. Banyak yang bilang kayak gitu, cuman setelah berjalan sekian lama langsung tutup. Keluhannya keluhannya apa? Sepi, nggak sesuai sama pemasukan, pasti itu keluhannya. Nah, padahal kan sebenarnya dia, kalau menurut saya sendiri menilai, dia terlampau gegabah membuka sebuah usaha itu tanpa mempelajarinya dari dasar dulu atau dari awal dulu. Nah, itu sobat. Jadi seperti saya bilang tadi, ada baiknya kita belajar dulu, mulai dari pemasaran, pencucian, lokasi usaha laundry, baru karyawan. Nah, itu harus kita semua itu benar-benar kita pelajari. Nah, tidak istilahnya di situ langsung buka langsung rame, tidak. Nah, karena kalau menurut saya sendiri di usaha laundry ini bisalah dibilang resikonya lumayan, bisalah lumayannya ya sekitar 50% ada resikonya. Itulah resikonya. Mungkin ini untuk pemula ya. Para pemula resikonya apa sih? Kehilangan. Pasti itu kehilangan baju. Itulah resikonya, mengakibatkan ganti rugi. Nah, ganti rugi itu bukan karena kehilangan. Karena kehilangan saja. Ada juga karena disebabkan setrikaan, jadi bajunya panas, jadi istilahnya kayak kebakar gitu. Nah, itu masih enak kalau istilahnya si pemilik baju, maafkan kalau dibilang ganti rugi yang kena setrika tadi. Nah, itu risikonya.
banyak risikonya. Jadi itu harus kita pelajari semua. Di video saya sebelumnya sudah banyak itu risiko di usaha laundry ini apa, sudah saya jelaskan. Nah, jadi seperti itulah dulu sobat, masalah cara untuk mempelajari sebelum membuka usaha laundry. Nah, itu perlu dipelajari semua. Jangan istilahnya kita karena udah punya modal besar ini langsung buka. Di mana-mana sebuah pengusaha itu kalau tidak menguntungkan, nggak pasti dia tidak mau akan berbuka sebuah usaha. Karena menguntungkannya sebuah usaha itu makanya kita membuka usaha. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat sobat. Jangan lupa subscribe, ketik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih sudah nonton video saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat para sobat. Bye.